Baiklah, sebelumnya saya perkenalkan diri Ayo, dulu boleh, barangkali iya. ya. Saya Dr. Anita Adinda, SSI, MPD. Saat ini saya ditugaskan sebagai dosen tepatnya di pendidikan matematika. Ya, jadi memang bidang saya itu adalah pendidikan matematika. Maka dari itu saya mengambil judul peran matematika dalam tes seleksi CPNS. Ya. Seperti yang kita ketahui selama ini ada standar perekrutan calon pegawai negeri sipil, atau boleh juga sebenarnya ASN ya, sama saja. Nah, ada namanya TKD, ada namanya TKB. Nah, TKD ini adalah tes kemampuan dasar. Tes kemampuan dasar itu ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah TWK, tes kewarganegaraan. Yang kedua itu tes intelijensi umum atau TIU, dan yang ketiga itu adalah tes kepribadian. Nah, tentunya ketiga ini ada passing grade-nya. Ada passing grade-nya, artinya seorang ASN itu atau seorang PNS itu nanti harus memenuhi passing grade ini. Kalau tidak memenuhi, pastinya nanti nggak akan lulus. Itu dia. Nah, kalau TWK itu bukan bidang saya, jadi saya lewatkan saja. Nah, kemudian ada TKP itu kepribadian, pastinya ini berhubungan dengan EQ, emotional quotient ya. Nah, kalau TIU ini baru ya. TIU ini ada tiga bagian ya, kalau tidak salah ya. TIU itu ada kemampuan verbal, ada satu kemampuan verbal, kemudian yang kedua itu ada kemampuan numerik ya, yang ketiga itu ada kemampuan logika. Nah, yang ketiga ini, yang pertama dulu kita bahas sedikit, ada kemampuan verbal. Di dalam kemampuan verbal ini ada sinonim, antonim, dan analogi. Nah, pertanyaannya, kenapa harus ada kemampuan verbal ini gitu? Kenapa harus sinonim, kenapa harus antonim, kenapa harus analogi gitu? Nah, seorang calon pegawai negeri sipil ini diharapkan mampu menyelesaikan kemampuan verbal, karena ketika seorang calon tadi itu menguasai kemampuan verbal ini berarti dia dianggap mampu berkomunikasi. Iya, mampu berkomunikasi, artinya berkomunikasinya di sini dia bisa menyerap informasi baik dari kata-kata yang ada, misalnya ada dokumen, nanti misalkan seorang ASN itu bekerja, misalkan ada dokumen, nah dari dokumen itu dia bisa menyerap informasi. Kemudian setelah menyerap informasi, pastinya dia juga harus bisa menyampaikan informasi tersebut. Nah itu dianggap sebagai kemampuan berkomunikasi. Nah, selain kemampuan berkomunikasi, selain itu dengan adanya kemampuan verbal ini, seseorang itu mempunyai wawasan yang luas pastinya. Wawasan yang luas yang pastinya itu akan sangat berpengaruh nanti ketika dia bekerja. Itu kalau kemampuan verbal ya. Nah, kemampuan yang kedua itu tadi adalah kemampuan numerik. Nah, kemampuan numerik ini terbagi lagi nih Mbak Angel ya. Ada namanya aritmatika. Nah, aritmatika, kemudian ada deret angka, kemudian ada soal cerita, dan ada satu lagi itu perbandingan kuantitatif ya. Nah, kalau dia aritmatika itu yang berhubungan dengan aljabar. Aljabar itu ya hitung-hitungan pastinya. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Nah, seorang calon pegawai negeri sipil itu dituntut harus bisa itu. Nah, harus bisa itu kenapa? Karena kalau dia misalkan bisa aritmatika ini, berarti dia dianggap itu otaknya cerdas. Satu otaknya cerdas. Kemudian yang kedua itu dia dianggap cepat bekerja. Kemudian yang ketiga dia teliti. Karena kalau dia nggak teliti nggak bakal dapat itu nanti. Nah, kemudian itu tadi aritmatika. Kemudian yang kedua itu deret angka. Nah, deret angka ini seperti yang Mbak Angel mungkin pernah lihat, ada barisan ya, ada 2, 5 sekian sampai seterusnya. Nah, tentunya kita harus mengenal pola dulu. Ada pola barisan, gimana sih pola barisannya gitu.
kalau kita misalkan sudah mengetahui apa pola barisannya, tentunya nanti kita akan mengetahui apa angka berikutnya. Nah, jadi kalau kita hubungkan dalam kehidupan sehari-hari, ini dianggap sebagai permasalahan. Ini misalkan ada masalah seperti ini, ada masalah seperti ini, ada masalah seperti ini. Nah, kalau misalkan ada masalah selanjutnya, tentunya dari semua pola-pola yang ada itu, tentunya dia akan bisa menyelesaikan solusi atau mendapatkan solusi dari masalah yang akan datang gitu. Nah, kemudian ada juga soal cerita ya. Nah, soal cerita ini ada dibuat itu untuk mencari apakah memang seorang ASN itu mampu menyelesaikan masalah atau kemampuan pemecahan masalahnya bagaimana. Nah, kalau dalam soal cerita itu kan banyak narasi ya, banyak narasi. Nah, dari narasi itu bisa nggak nanti seorang calon itu menyerap informasi? Ada informasi, kemudian dari informasi itu dia menemukan nggak langkah atau strategi apa yang akan dia lakukan untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, setelah itu kalau sudah dapat itu semua ya tinggal menyelesaikan masalahnya. Nah, ini sangat berhubungan sekali ya. Ini sangat berhubungan sekali dalam kehidupan sehari-hari kita nanti dalam bekerja. Itu kalau masalah pastinya bisa dia dulu baca masalahnya bagaimana, informasi apa saja, sehingga kalau ada masalah sama seperti yang tadi, cuma ini konteksnya berbeda. Ini dari situ dia harusnya bisa mencari solusi dari permasalahan. Selain itu kemampuan analisis itu sangat diharapkan dari soal cerita tadi ya. Nah, itu kalau soal cerita. Nah, ada juga namanya soal perbandingan kuantitatif. Nah, perbandingan kuantitatif ini misalnya ya 1/2 itu mana lebih besar dibandingkan dengan 2/3. Gitu. Mana sih yang lebih besar ya? Jadi ya seorang ASN itu harus bisa juga menyelesaikan itu. Artinya ya itu sama juga dengan kemampuan ketelitian juga gitu. Ketelitian bisa nggak dia menghitung itu gitu. Jadi kalau Mbak Angel lihat ada soal-soal tes asah otak di Google itu, biasanya ketika kita buka itu yang muncul malah soal-soal matematika gitu. Berarti alat untuk mengukur kecerdasan seseorang itu ternyata lewat soal-soal matematika. Salah satunya gitu ya. Nah, itu tadi. Kemudian ada logika, satu lagi ya, ada logika. Nah, logika ini sebenarnya walaupun bukan anak matematika bisa harusnya mengerjakan itu. Tapi kami di dalam matematika itu ada belajar tentang logika, himpunan dan logika. Jadi di dalam logika itu nanti akan dipelajari bagaimana sih yang disebut dengan premis, bagaimana nanti konklusinya atau kesimpulannya. Kalau ada suatu premis, kesimpulan apa yang kita dapatkan. Nah, kemudian ada negasi misalnya. Kalau misalkan ada kalimat semua mahasiswi di UIN Pasca Sarjana itu cantik-cantik misalnya. Nah, negasinya apa gitu ya. Jadi kalau misalkan orang belum belajar logika itu, dia akan kebingungan apa sih negasinya gitu. Nah, kalau kami di pendidikan matematika itu kalau ada kata semua itu negasinya itu adalah ada atau beberapa. Jadi sudah diajarkan ke mereka itu ada atau beberapa. Gitu ya. Jadi intinya kenapa sih harus ada matematika gitu ya? Kenapa harus ada matematika di dalam soal CPNS? Nah, itu tadi yang pertama itu adalah untuk mengukur keterampilan berpikir kritis, kemudian kemampuan pemecahan masalah, yang ini semuanya sangat penting ya, kemampuan pemecahan masalah, kemudian kemampuan berpikir kreatif juga, karena kalau dia tidak kreatif itu tidak akan dapat menyelesaikan solusi. Karena Mbak Angel, kalau dalam soal pilihan ganda itu si pembuat soal itu tidak sembarang membuat soal, harus ada namanya validasi. Kemudian di dalam pilihan ganda itu ada namanya pengecoh. Pengecoh ini digunakan apakah memang kalau misalkan dia salah rumus ini nanti soalnya. Jadi kadang ada beberapa
orang itu dia menyelesaikannya secara coba kalau misalnya pakai rumus ini ternyata ada jawabannya, padahal itu hanya pengecoh gitu. Jadi tidak bisa, jadi semua itu ada pengecohnya karena apalagi soal CPNS ya sudah divalidasi. Nah kemudian selain mengukur keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif, kemudian mengukur bagaimana kemampuan pemecahan masalahnya. Nah ini juga dilihat bagaimana ketelitian seorang calon ASN itu dalam bekerja nanti, ketelitian dan kecepatan bekerja. Nah selain itu ada satu lagi itu untuk apakah dia bisa menganalisis suatu permasalahan. Nah itulah pentingnya matematika. Jadi matematika ini digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur kemampuan-kemampuan tadi. Seperti itu Mbak Angel. Oke. Gimana nih Ibu, kita lanjut apa kita jeda dulu nih? Ya boleh dijeda. Oke. Saya lanjutkan, tidak banyak lagi ya. Ada beberapa mungkin yang perlu ya. Kalau dalam soal kemampuan TIU ya, TIU tadi tes intelijensi umum itu kalau tidak salah ada 35 soal ya. TWK ada 30 soal, TIU ada 35 soal, kemudian ada satu lagi TKP itu 45 soal. Nah kalau dalam TIU itu passing grade-nya kalau tidak salah itu 80. 80. Jadi karena tadi 35 soal, kemudian yang diharapkan itu harusnya dapat 80. Setiap soal itu skornya 5. Kalau benar ya, kalau benar. Jadi setidaknya seorang calon ASN nanti setidaknya 16 ya. 16 itu karena 16 kali 5 itu 80. Jadi setidaknya 16 soal itu harus dapat. 16 soal dari 35 soal. Tapi bagaimanapun namanya kompetisi ya, tetap kita harus mencari yang terbaik. Ambil, jangan hanya di batas rendahnya saja, jangan batas minimalnya saja. Jadi harus berusaha. Tapi kalau misalnya Anda sudah sangat susah sekali memahami matematika ini, ya paling tidak 16 itulah gitu ya. 16 itu kuasai. Jadi ada trik-triknya juga ya. Ada trik-triknya. Mungkin sebelum ke trik kita ke tantangan dulu ya. Tantangan itu tadi, soal-soal itu tantangannya mungkin yang pertama itu ya kurangnya pemahaman konsep matematika. Ya, karena tidak pahamnya matematika ini akhirnya ya susah lah jadinya. Ini tentu tantangan buat kita. Yang kedua ini keterbatasan waktu. Nah, tadi TKD itu soalnya ada 110, sedangkan waktunya itu kalau tidak salah ada 100 menit. Nah artinya satu soal itu kurang dari 1 menit. Bayangkanlah soal cerita, kita memahami soal cerita aja sudah lebih dari 1 menit. Tapi yang dituntut dituntut itu satu soal itu kurang dari 1 menit. Nah ini gimana caranya kita menghadapi yang ini? Nah kalau strateginya mungkin yang pertama selain tadi belajar itu yang nomor 1 ya. Nomor 1 belajar, kemudian yang nomor 2 itu ya kita harus pintar manajemen waktu. Jadi kalau bisa itu soalnya yang menurut Anda itu, yang menurut calon itu nanti susah, lebih baik tinggalkan saja dulu. Tinggalkan, carilah soal yang mudah dikerjakan, yang kira-kira bisa dikerjakan. Nah kalau mungkin di TWK itu lebih mudah, di TWK atau di TKP itu lebih mudah, mungkin satu soal itu 30 detik sudah bisa. Nah itu sisa-sisa waktu itu dipergunakan di matematika. Jadi harus pintar manajemen waktu ini karena waktunya terbatas. Nah kemudian ya yang ketiga yang pastinya ya latihan. Selain belajar tadi, latihan sudah banyak sekali tryout di online. Nah itu semua ikuti saja, nggak usah sampai yang berbayar les itu. Nggak apa-apa sih kalau ada uangnya, nggak masalah. Tapi kalau misalnya nggak punya uang ya online saja, itu banyak yang gratis. Kalau bayar pun mungkin nggak semahal yang offline gitu. Jadi itu intinya ya. Kalau dia tantangannya tadi itu kurangnya pemahaman konsep, kemudian waktu yang terbatas. Nah strateginya itu ya tadi belajar, latihan, kemudian atur waktu tadi, manajemenlah waktu sebaik mungkin. Itu saja mungkin Mbak Angel.
Oke, itu ya tadi kita membahas tentang tantangan dan juga strategi ya rekan Raul. Dan eh, gimana nih Ibu? Ini ada satu pertanyaan. Apa tips efektif dalam menghadapi soal matematika yang sering membuat peserta gugup dan bingung saat ujian berlangsung? Ya, itu tadi kalau tipsnya itu ya tenangkan dulu pasti ya. Tenang. Kalau Anda sudah terbiasa membahas soal seperti itu biasanya akan langsung paham. Jadi nggak gugup gitu ya. Jadi intinya ya tadi tetap ya belajar kemudian memang saya juga pernah mengalami tes CPNS, gugup pastinya, dingin rasanya padahal panas gitu, tapi dingin, tapi ya tetap karena kita optimis ya, berdoa pasti ya, berdoa optimis ya, tetap kita kerjakan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Jadi intinya ya belajarlah gitu ya, belajar dan manajemen waktu tetap sama seperti yang tadi pesan saya. Oke. Iya, itu dia rekan Raul ya tadi tips supaya tidak gugup ya untuk menghadapi soal pada saat seleksi CPNS nanti. Ini apalagi mau persiapan ini ya Ibu ya. Iya, kalau tidak salah bulan 10 jadwalnya. Bulan inilah ya. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan Ibu, mungkin closing statementnya? Iya. Jadi intinya jika ingin sukses dalam TIU, kuasai matematika. Ya. Tapi matematikanya tanda kutip ya, tidak bukan matematika integral, diferensial bukan. Tapi matematikanya di sini adalah hanya matematika dasar. Itu saja. Jadi semua orang harus bisa. Jadi sukses TIU harus kuasai matematika. Oke, sukses TIU kuasai matematika ya. Nah, itu dia rekan Raul tadi ya tentang materi kita malam hari ini, peran penting matematika di seleksi CPNS. Nah, ini bisa jadi pegangan nih buat rekan Raul, katanya tadi mungkin di bulan 10 ini ya. Iya, kalau tidak salah bulan 10 ini akan mulai ujian ya. Dan buat rekan Raul yang sudah lulus seleksi administrasi ya, semoga juga lulus nanti di seleksi berikutnya. Dan